apa-apa gitu. Nah itu walaupun sekarang saya nggak pakai begitu, tapi dia masih bangga dengan begitu. Ya, nah ini juga membuat setan akan kembali menginfiltrasi dirinya. Nah ini bahaya banget. Berdayakan keimanannya, kebersihan jiwanya, kita terangkan banyak panjang lebar tentang kenapa hidup kita begini, kenapa sakit nggak kunjung sembuh dengan konsep lalat dan sampah, konsep gelas bocor, konsep memilih takdir. Banyak sekali. Berarti bukan sekedar langsung putih yang kayak apa, enggak, udah enggak lagi saja. Maksudnya sampai dulu kan saya dengar tuh ada petu yang digorok leher. Gitu. Tapi ada juga orang yang punya keberuntungan tidak diridhoi Allah. Ya, saya banyak meruqyah orang-orang bermasalah dalam hidupnya, usahanya tiba-tiba gagal mulu. Itu ternyata ada pola-pola, bukan hanya luka batin, dosa-dosa masa lalu dan lain sebagainya. Nah, nanti secara realnya kita jelaskan kenapa sih ada orang yang mungkin hidupnya terpuruk, padahal rajin ibadah, rajin sholat dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Quran Resonansi, ruang di mana kita mendengarkan getaran ilahi yang menghidupkan hati, menyehatkan jiwa, dan insya Allah membuka jalan keberlimpahan. Saya Firdaus dan hari ini kita akan menyelami tema yang sangat dalam dan sering tak disadari, yaitu ruqyah syariah untuk membuka hal-hal yang menutup rezeki dan penanganannya. Bersama saya telah hadir Ustadz Abi Fakih El-Wastafi, seorang praktisi ruqyah syariah yang sudah menekuni dunia penyembuhan Qur'ani sejak tahun 2006. Beliau telah menangani ratusan kasus dari yang ringan sampai yang membuat bulu kuduk tidak berdiri. Tapi hari ini kita tidak sedang membahas kesurupan atau jin semata. Kita akan menyentuh dimensi yang lebih dalam. Mengapa ada orang yang sudah bekerja keras, tapi rezekinya seolah tertahan? Apa kaitannya gangguan spiritual luka batin, bahkan dosa-dosa tersembunyi dengan mampetnya pintu rezeki kita? Dan bagaimana ruqyah syariah bisa menjadi kunci pemulihan dan pembuka keberlimpahan? Pastikan Anda simak sampai akhir, karena percakapan ini bukan hanya akan menggugah, tapi bisa jadi menyembuhkan. Langsung aja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz Abi Fakih, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabarnya luar biasa. Masya Allah. Bombastis. Dahsyat. Iya. Berkat doa kita semua ya, insya Allah. Masya Allah. Kalau boleh tahu Ustadz, sekarang sedang aktif apa nih Ustadz kegiatannya Ustadz? Seperti biasa saya masih aktif mengajar Quran, ngajar anak-anak dari usia TK sampai usia SMP ya, di Rumah Tahfidz Quran Cahaya Darussalam. Di sela-sela itu hampir tiap harinya kita menerima konseling berbagai macam problem masalah kehidupan. Jadi ada waktu-waktu kita ambil dua waktu, pagi ketika selesai mengajar jam 9, dan nanti pada Isya kita terima lagi untuk orang-orang atau siapapun yang ingin curhat, ingin berkonseling dan mendapatkan solusi secara Qur'ani. Itu kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Kadang-kadang juga dipanggil keluar, kita kalau keluar kota kita bersama Ustadz Hendra Abi Panji, itu juga mengunjungi klien-klien kita. Berarti cowok panggilan Ustadz ya? Cowok panggilan, Masya Allah. Ya. Jadi gini Ustadz, saya dengar Ustadz dulu tuh pernah terjebak di dunia ruqyah syariah yang tidak syar'i gitu. Ruqyah syariah yang tidak syar'i gimana tuh? Bagaimana Ustadz? Bisa sedikit nggak dijelaskan di sini Ustadz? Ini sudah pernah saya tulis di berbagai medsos ya, terutama Facebook dan yang lain sebagainya. Dulu saya punya blog ya, blogspot ya, blogspot saya tulis di situ di Google pengalaman spiritual saya. Jadi mulai dari SD memang saya seneng tuh yang namanya bela diri itu. Seneng bela diri, seneng pendekar-pendekar sampai kesaktian-kesaktian. Terobsesi dengan kisah-kisah itu, saya
mempelajari tuh awalnya dari buku sampai mendatangi orang-orang yang katanya bisa punya ilmu kanuragan, dan Iya, kita iya. belajar di situ. Ilmu Dari, kebal, Ustaz, ilmu kebal. ya termasuk Masya salah Allah. satunya. Astagfirullahaladzim, saya nggak boleh bangga dengan hal itu karena itu adalah keburukan di masa lalu. Eh, dari SD, SMP, SMA berlanjut terus, mulai belajar berbagai macam namanya hal yang sifatnya supranatural, hal sifatnya metafisika, yang mulai dari Islami sampai kejawen sampai yang modern, ya. Nah, itu kita pelajari. Namun tahun 2002 saya kenal majalah Goib, yang di situ motonya adalah mengimani yang goib sesuai syariat. Di situ saya baru menyadari bahwa ternyata tenaga dalam ilmu-ilmu supranatural yang saya pelajari itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Oh, Masya Allah. Saya coba beli kasetnya waktu itu, kasetnya Ustadz Fadlan Abu Yasir LC itu. Di Bekasi ada toko Fatahila, saya beli, saya setel, kok nggak nyaman ya. Pengen mual, pengen muntah, pengen... Pokoknya ada hal-hal yang ternyata cuma mendengarkan kasetnya Murobi kami Ustadz Fadlan Abu Yasir LC, saya merasa nggak nyaman sekali. Di situ mulai mempertanyakan apa yang saya pelajari ini hak atau batil kan di situ. Mulai saya mempelajari hal-hal yang sifatnya ruqyah syariah. Jadi sebelum mengenal ruqyah syariah, mungkin tahun 97-an pun saya sudah mengkonseling orang. Tapi dulu kita pakai namanya ilmu hikmah namanya ya. Ilmu hikmah mengatasi solusi atau mungkin mujarobat atau apa ya. Jadi contohnya nggak syar'i bagaimana? Walaupun pakai hal yang sifatnya Islam, kita masih punya kearifan lokal. Contohnya ada sepasang suami istri yang bermasalah, suaminya nggak pulang-pulang bapaknya. Saya bilang gini, ya, gimana nih Ustadz supaya suami saya balik ke rumah, dia ngayap mulu, katanya mungkin punya simpan dan sebagainya. Saya bilang gini, saya minta celana dalamnya si suami ya dulu ya sama ibu. Terus saya jadiin satu, saya bacain beberapa ayat Quran, taruh di kolong, memang pulang gitu. Tapi setelah kita pelajari hal-hal ini tidak pernah dicontohkan, bahkan nampaknya menjurus kepada sihir. Sihir yang menggunakan ayat-ayat Quran yang tanpa kita sadari. Pantesan ketika mendengarkan ayat ruqyah saya nggak nyaman. Bisa jadi itu efek-efek dari yang pernah saya pelajari. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan saya di masa lalu. Amin, amin ya Allah. Amin. Jadi begitu. Jadi ruqyah baca-bacaan juga, tapi kadang dicampur dengan tenaga dalam. Saya pernah mengobati kesurupan, bukan sekedar ngobatin kesurupan, tapi pakai energi-energi kayak apa tuh yang dulu tuh pemburu hantu atau apa ya? Kira-kira seperti itulah gitu. Yang acara televisi itu saja. Ya. Oh, yang seperti menarik, memagar begitu. Ya seperti itulah gitu. Nah, itu sudah saya tinggalkan ya. Jadi kalau ada pernah mungkin yang menonton podcast ini ada pernah belajar sama saya, tinggalkan saja ya, bertobat kepada Allah SWT, karena saya juga sudah nggak pakai ilmu-ilmu tersebut. Sekalian mengkonfirmasi tadi ya. Iya. Kalau mungkin pernah di masa lalu pernah belajar sama saya ya, Ki Maulana Cakra katanya dulu. Masya Allah, iya. Oh, berarti dulu namanya Ki Maulana Cakra. Ya, biasa kalau orang-orang supernatural kan punya nama panggilan. Oh, iya, dulu rambut saya mau segini juga panjang. Subhanallah. Bajunya hitam-hitam. Astagfirullahaladzim. Boleh nanti kalau di lain waktu dipraktek gitu. Jangan lah, udah kita hal-hal yang sesuai sunnah saja. Baik. Karena itu nanti khawatir justru mengundang kembali hal negatif ke dalam diri kan. Oh bisa Ustaz ya? Itu bisa. Ya kemungkinan besar orang-orang yang pernah belajar di dunia supranatural ketika dia bangga dengan ilmu masa lalunya bisa saja membuka akses kembali. Naudzubillah. Makanya kita kalau sudah memutuskan untuk hijrah, untuk bertobat, ya sudah, tidak usah kembali ke belakang. Tidak usah bangga dengan ilmu-ilmu yang pernah dipelajari dulu. Kalau sekedar menceritakan gimana? Kita menceritakan saja gitu kan. Kalau dia menceritakan dalam rangka mendakwah ini salah, mungkin nggak masalah. Tapi kalau dia menceritakan lalu ada kebanggaan, dulu saya begini, dulu saya begini, dulu saya bisa melet orang dengan ilmu itu. Nah itu sama aja, kita bangga dengan ilmu setan di masa lalu gitu. Harusnya ketika kita menceritakan itu, kita meniatkan diri bahwa itu batil. Sesuatu batil itu jangan dilakukan. Tujuannya menceritakan adalah supaya orang tidak melakukan apa yang pernah kita lakukan di masa lalu.
Tapi kadang-kadang menceritakan tanpa sadar kita bangga dengan itu. Wah, saya dulu begini, saya dulu dikeroyok nggak apa-apa gitu. Nah itu walaupun sekarang saya nggak pakai begitu, tapi dia masih bangga dengan begitu. Ya. Nah ini juga membuat setan akan kembali menginfiltrasi dirinya. Nah ini bahaya banget. Baik, baik. Baik, Ustaz. Berarti Ustadz Ayub Pak ini masih menerima, Ustadz, atau menerima konseling ruqyah kah? Ya. Kalau memang iya, bagaimana cara agar bisa dapat konseling dengan Ustadz Ayub Pak ini? Biasanya banyak sih informasi ya. Informasi ada yang mungkin mencari di Google pencarian ketemu saya, tapi banyak juga yang pernah saya tangani dari mulut ke mulut rata-rata sih. Ustadz punya media sosialnya, ada Biasanya saya cuma ada itu aja sih. blogspot, di blogspot Bukan, aja? bukan. Saya ada blogspot punya, tapi kan sekarang jarang orang buka ya. Oh iya, iya. Paling mungkin di Google pencarian banyak ketika mencari ruqyah terdekat atau ruqyah Syariah Bekasi, biasanya nemu punya saya Di itu. Google ada. Di TikToknya ada, Ustadz, TikTok. TikTok lagi belajar bikin. Lagi belajar. Intinya berarti Ustadz bisa ini ya, Ustadz ya, bisa menerima konseling, Ustadz ya. Insya Allah kita Datang atau dikunjungi. bisa dikunjungi, bisa datang. Untuk datang ke tempat saya langsung pagi jam 9, nanti selesai setengah 12 atau nanti malam ba'da Isya. Baik. Kita hanya punya 2 waktu itu saja karena selebihnya saya ngajar Quran, dan itu pun pakai perjanjian, nggak bisa datang langsung kita tangani. Biasanya yang ketemu itu memang sudah janji di hari sebelumnya. Jadi kalau sudah hari ini udah ada janji ya kita hanya melayani satu waktu satu klien atau satu Baik. keluarga. Baik. Nggak banyak gitu. Iya, iya, iya. Satu hari satu. Ya, satu klien ya? satu klien. Baik, baik. Berarti satu hari satu klien. Nggak, Jadi kalau nggak banyak karena apa, kita butuh durasi juga panjang ya. oh, iya, Mungkin iya. sekitar 1,5 jam atau 2 jam itu untuk menangani kasus atau Oh, kita iya. menceritakan banyak hal-hal yang nanti kita uraikan ya, bukan sekedar mendengarkan keluhan klien, tapi klien kita berdayakan keimanannya, kebersihan jiwanya, kita terangkan banyak panjang lebar tentang kenapa hidup kita begini, kenapa sakit nggak kunjung sembuh dengan konsep lalat dan sampah, konsep gelas bocor, konsep memilih takdir, banyak sekali ya konsep Berarti memilih. bukan sekedar langsung seperti yang kayak apa, Enggak. enggak, udah enggak lagi saja. Maksudnya Enggak, sampai dulu kita- kan saya dengar tuh ada apa tuh yang digorok leher Kita, itu enggak gitu. kita upgrade keimanan dulu, Oh, baik, baik. kita cari luka-luka batinnya, karena itu kan sumber masalah kan di luka-luka batin itu. Masya Allah. Ternyata teman-teman sekalian menarik juga ya kita ngebahas masalah ruqyah syariah. Padahal ini konsep kita bicaranya bukan ke arah sana, tapi ternyata luar biasa menarik juga ya gitu. Nanti lain waktu kita akan bahas tentang ini lebih spesifik, lebih detail. Sekarang kita kembali ke tema dulu, Ustaz ya. Ya kan? Melanjutkan perbincangan kemarin, Ustaz, yang mengenai keberuntungan, Ustaz. Jika kita memiliki kekayaan, kesehatan, atau dapat rezeki dadakan, anak yang pintar dan cerdas, apa ini bisa dikatakan juga keberuntungan, Ustaz? Lalu jika semua itu adalah keberuntungan, apakah ada polanya, Ustaz? Gitu kan ya. Ini jadi pertanyaan, Zat. Kalau misalkan emang itu benar-benar sebuah keberuntungan, berarti kan ada pola, Zat. Karena kan gini, banyak tuh kekayaan-kekayaan yang didapat dari mungkin bukan jalannya, kemarin sebutin saja, bukannya dari jalan syariah, jalurnya bukan jalur yang benar, tapi disebut sebagai keberuntungan juga. Orang-orang di luar sana tetap menyebutnya sebagai keberuntungan. Benar nggak itu keberuntungan? Lalu bagaimana, Ustaz, ya kan, ruqyah syariah itu menyikapi hal ini, Ustaz? Insya Allah keberuntungan ya. Iya, Ustaz, ini luar biasa. Lagi butuh keberuntungan apa? Iya, kita semuanya kayaknya butuh keberuntungan, Ustaz, setiap hari kayaknya gitu kan. Iya. Keberuntungan, Masya Allah ya, bicara tentang keberuntungan, siapa sih yang nggak pengen beruntung ya? Nah, itu dia makanya, Ustaz. Saya juga pengen beruntung gitu kan. Luar biasa. Nah, cuma nanti paradigma keberuntungan itu seperti apa ya? Kalau paradigmanya keberuntungan adalah dengan banyaknya materi, dikelilingi para wanita ya, terkumpulnya emas, perak dan lain sebagainya. Ini hati-hati. Kalau di Quran itu disebutkan zuyyinna linnasi hubus sahawati minan nisa wal banin dan seterusnya. Sungguh telah ada kecintaan kita kepada wanita, anak-anak, pada harta benda, ya, emas, perak, begitu, dan seterusnya. Sesungguhnya ada yang lebih baik dari itu. Apa yang lebih baik adalah kehidupan akhirat, kan gitu. Nah itu kalau secara spiritual ya. Kalau kita memaknai keberuntungan hanya harta dunia, maka kalau dinilai dari spiritual Islam itu bukan sebuah keberuntungan, itu hal yang biasa saja. Karena apa? Semua yang
yang tadi kita sebutkan, harta, emas, wanita, semua itu memang sudah ditakdirkan ada sama kita kan gitu ya. Cuma ya mungkin takdir itu kan dalam perjalanan hidup, takdir kan ada pilihan ya. Baik. Kita memilih ke kanan atau memilih ke kiri. Kalau ke kiri mungkin kita nggak beruntung, ke kanan kita beruntung. Dalam hidup seperti itu. Ini kalau kita bahas keberuntungan banyak faktor ya. Banyak faktor yang secara Islami, secara batin para ulama juga menyebutkan ya, kayak Ibnul Qayyim Jauziyah menyebutkan bahwa keadaan hati adalah akar dari segala amal karena seluruh anggota tubuh akan mengikuti hati dalam kehendak dan geraknya. Artinya bermula dari kolbu. Bermula dari kolbu akan memunculkan tekad memunculkan amal memunculkan apa yang didapat dalam hidup. Banyak juga ya. Di sini disebutkan pikiran, perasaan yang terulang-ulang akan berubah menjadi niat. Niat menjadi tekad menjadi amal menjadi kebiasaan membentuk takdir. Masya Allah ya di sini. Ini ulamanya ya, Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya. Ada juga seorang ulama Ibnu Athaillah disebutkan apa yang terlintas dalam batinmu itu adalah cermin dari takdirmu. Jadi kalau kita terlintas dalam batin kita, gua mau orang yang sial. Ya jadi sial kali ya gitu. Wah saya mau orang yang nggak beruntung. Jadi nggak beruntung. Wah itu pasti insya Allah saya bisa dapat. Nah itu cerminan dari takdir kita. Jadi itu katanya dengan afirmasi, Tat. Gimana afirmasi itu nanti kita bahas pelan-pelan ya. Baik. Ada juga dari Imam Ibnu Rajab Hambali. Hati yang berhusnudzon kepada Allah memancarkan keberkahan hidup. Gitu Masya Allah. Ada lagi Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Rasa takut, sedih, marah, pesimis yang berlebihan dapat memblokir datangnya kebaikan dari Allah. Keberuntungan kan kebaikan juga. Betul. Tapi rasa-rasa sedih, pesimis. Jadi semuanya bermula keberuntungan itu dari hati. Dari batin, dari suasana hati. Ketika suasana hati kita bermasalah, ya nanti kehidupan kita bermasalah. Nanti keberuntungan kan macam-macam. Kita dapat hidayah juga beruntung. Rizki juga tuh hidayah. Kita dapat taufik pertolongan Allah juga beruntung. Kita dapat kesembuhan dari sakit juga beruntung. Kita dapat harta juga beruntung. Kita dapat kenikmatan hidup dunia juga beruntung. Itu keberuntungan dalam makna rizki kan luas sekali ya keberuntungan itu. Nah ini keberuntungan yang arah nilainya adalah spiritual. Yang mana keberuntungan itu bisa menjadi berkah ketika keberuntungan itu menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kan gitu. Artinya apa? Keberuntungan yang ingin kita capai adalah keberuntungan yang selaras dengan ridhonya Allah. Jangan keberuntungan yang kita dapat adalah keberuntungan yang justru menjauhkan kita dari ridho Allah. Istidraj namanya ya. Umpamanya ada orang dengan rajin ibadah tahajud tiap malam, dia istighfar sampai subuh, tiba-tiba mudah aja urusannya, dagangannya lancar, muamalah ke orang baik banyak gitu kan. Artinya ketemu teman-teman yang bukan penipu, teman-teman yang baik, otomatis itu orang yang tahajud umpamanya kehidupan keberuntungannya akan baik. Tapi itu kan keberuntungan diridhoi Allah gitu. Tapi ada juga orang yang punya keberuntungan tidak diridhoi Allah. Ya, dengan segala kemampuannya dia memperoleh keberuntungan juga, tapi justru jalannya dia banyak maksiat kepada Allah, banyak maksiat. Justru semakin banyak maksiat kok usahanya tambah bagus. Bisa jadi itu keberuntungan yang membinasakan, keberuntungan dalam hal duniawi yang membinasakan. Jadi yang kita inginkan pastinya keberuntungan yang bernilai spiritual yang membuat Allah ridho dengan kita kan gitu. Karena semua orang bisa dapat rezeki banyak. Zaman Rasulullah SAW sebelum diangkat jadi nabi, sahabat-sahabatnya beliau juga banyak yang kaya, padahal belum berislam. Iya. Artinya kalau keberuntungan itu dengan kita jadi berislam itu kita beruntung secara materi ya tidak juga, ya. Tetapi beruntung setelah Islam, Masya Allah dahsyat banget, dapat berkah, dapat ridho Allah kan gitu. Nanti ada pola-pola secara Islami, secara Qurani, bagaimana hal-hal seseorang mendapatkan keberuntungan dalam hidup. Saya banyak meruqyah orang-orang bermasalah dalam hidupnya, usahanya tiba-tiba gagal mulu. Itu ternyata ada pola-pola, bukan hanya luka batin, dosa-dosa masa lalu dan lain sebagainya. Nah,
Kita bicaranya koridornya muslim ya. Baik. Kalau muslim punya masalah berarti karena dosa. Tapi kalau di luar Islam ya punya masalah kok tambah nikmat. Nah itu memang Allah biarkan. Karena kan nanti dibiarkan di dunia, nanti di akhirat nggak dapat bagian kan kira-kira begitu. Baik. Jadi beruntung itu nanti luas. Yang paling esensial bahwa beruntung itu adalah beruntung di kolbunya. Semakin bersih kolbunya, semakin baik kolbunya, semakin nyaman bersama Allah, semakin asik menikmati apapun yang Allah berikan kepada kita, susah senang, itu orang beruntung. Makanya disebutkan bahwa dalam kitab berapa ulama mengatakan bahwa seorang muslim itu ajaib. Kalau diberi musibah dia bersabar, diberi nikmat dia bersyukur, kan gitu. Punya kesalahan dia bertaubat. Itu aja muslim itu, hebatnya, dahsyatnya itu. Nah, nanti secara realnya kita jelaskan kenapa sih ada orang yang mungkin hidupnya terpuruk padahal rajin ibadah, rajin sholat dan sebagainya. Nah, itu dia Ustaz yang lagi ditunggu-tunggu nih Ustaz. Kenapa gitu Ustaz bisa begitu Ustaz? Jadi gini ya, ini sebuah kisah saja ya. Saya suka mendiagnosa seseorang itu, Ustaz saya ada masalah dalam hidup. Yang pertama tentu masalah itu macam-macam ya, ada ekonomi, ada penyakit, ada mungkin rumah tangga, ada muamalah dengan orang yang bermasalah dan sebagainya. Itu masalah-masalah hidup ya. Nggak mungkin hidup itu nggak punya masalah, itu nggak mungkin banget. Baik. Karena manajemen hidup kan pasti gini. Kita sebaik-baiknya kita orang paling baik nih, katakan paling baik, ketemu orang senyum, salam, nggak jadi netizen yang julid ya, nggak pernah membalas status orang, pokoknya nggak pernah nulis status yang menyinggung orang untuk supaya baper, marah, kesel gitu. Pokoknya kita baik sama orang, nggak punya salah sama orang. Tapi tetap aja namanya konsep hidup, akan ada orang yang nggak suka sama kita, itu pasti. Pasti saja. Sebaik-baiknya kita, sehebat-hebatnya kita, pasti akan tetap ada orang nggak suka sama kita. Jadi udah biasa aja. Itu orang beruntung juga itu. Jadi menghadapi orang yang toksik sama kita biasa-biasa saja karena itu realita kehidupan, itu sunatullah, itu hukum alam, ya udah biasa-biasa aja. Memang harus ada orang begitu kan gitu. Ngapain dipikirin? Kadang-kadang orang kan jadi bermasalah karena mikirin orang yang begitu. Ustaz, ada yang datang, Ustaz, saya punya masalah. Masalah apa, Bu? Saya difitnah sama teman kantor. Sekantor ada berapa, Bu? Ada 50 orang. Yang fitnah Ibu berapa? 1. Kan masih ada 49, Bu. Yang nggak fitnah Ibu. Tinggal Ibu klarifikasi dengan baik ya. Lalu berdoa sama Allah. Udah biasa-biasa saja. Mungkin orangnya sifatnya begitu. Kadang-kadang kan orang begitu ya. Punya masalah. Padahal ketika kita, itu biasa-biasa saja. Manajemen yang kedua kan bahasanya gini, sepintar-pintarnya kita, manajemen keuangannya hebat ya kan, pokoknya keilmuan ekonominya bagus, ibadahnya rajin, muamalahnya bagus, gak pernah ketinggalan berjamaah, ya namanya hidup tetap pasti akan ngalami yang namanya persoalan hidup. Nggak mungkin nggak. Baik. Sehebat-hebatnya kita persoalan itu pasti ada. Serajin-rajinnya ibadah, itu namanya hidup memang begitu. Jadi kalau ada persoalan hidup, ini mah bagian episode hidup. Ini mah tantangan, kita sebut aja. Kalau kita punya masalah, jangan sebut ini problem saya, ini masalah saya. Ini tantangan gua. Tapi gini, Ustaz, yang sering terjadi, Ustaz, kan? Iya. Saya juga sering, Ustaz, gitu kan. Kok kenapa sih nih ujian selalu datang terus, nggak pernah berhenti gitu kan? Yang ini belum selesai, datang lagi, yang satu lagi, ini belum selesai, datang lagi. Ini gimana Ustaz cara nanganinya, Ustaz, gitu kan? Ya. Masih lanjut nih. Masih lanjut. Jadi itu udah pasti ada gitu. Yang ketiga gini, sehebat-hebatnya kita punya dokter pribadi, jaga kesehatan, multivitamin dijaga, herbalnya dijaga, olahraga cukup, istirahat cukup. Yang namanya mati tetap aja datang. Baik. Ya itu artinya itu kita pegang tuh. Artinya kita pegang. Artinya gini, pasti akan ada orang yang toksik sama kita, pasti akan ada namanya masalah dalam hidup, pasti ada yang namanya yang tiga kematian itu pasti akan datang, nggak mungkin nggak. Ini jadi udah biasa aja. Kalau orang yang beruntung kan nggak usah mikirin ini adalah beban hidup, enggak. Ini emang perjalanan hidup. Makanya saya seneng banget tuh. Saya dulu sering ikut acaranya Agim tahun 2000 tuh di Istiqlal tuh. Beliau punya tip cara menangani persoalan hidup dengan 5 hal. Pertama, siap.
Siap. Siap terhadap sesuatu yang belum terjadi. Baik. Jadi, Pak Firdaus janji sama saya nih, Pak nanti kalau masuk saya kagetin, sekaget-kagetnya, siap ya? Iya siap Ustadz. Lalu apa dalam hati sebelum masuk? Gue mau dikagetin Ustadz nih, gue mau dikagetin ya. Begitu saya kagetin karena udah siap, kaget nggak? Enggak, Zat. Begitu juga hidup. Hidup itu kalau nggak siap yang bikin stres, depresi karena nggak siap. Nggak siap menghadapi kenyataan. Dagang siap untung, siap kagak kan gitu ya. Baik. Iya, terus apa lagi umpamanya? Kita siap diterima, siap nggak siap bisa, siap tidak bisa. Itu udah biasa gitu. Kalau orang punya kesiapan mental, udah hidup itu asik gitu. Mantap. Yang kedua apa? Yang Ini kedua baru satu aja udah kebuka nih gitu kan. Baik. Lanjut. yang kedua ridho dengan sesuatu yang udah terjadi. Udah terjadi nggak ridho, apakah berubah itu? Masalah kan nggak, mamanya punya gelas pecah. Kita nggak ridho, tuh gelas belinya di Hong Kong gitu kan. Itu gelas belinya di Singapura, gelas kenang-kenangan, udah pecah mau diapain? Mau ditangisin, apakah gelasnya bisa balik lagi? Kan enggak. Ngapain mikirin? Itu tuh sampai seminggu, ya mikirin. Ngapain, itulah hubud dunia kita. Ngapain kita mikirin sesuatu yang sudah terjadi? Yang sudah terjadi udah ridhoi. Itu udah takdir, mau diapain kan? Rilis seperti itu. Iya, ridho. Ngapain kita mikirin sesuatu yang sudah terjadi? Bahasanya gini, kita jalan mau jalan nih ke Cikarang atau ke Kerawang, lewat Cibitung, jalan biasa nih Pantura ya. Lewat Cibitung, pasar Cibitung kan nggak tahu kalau sekarang ya. Pasar Cibitung kan mungkin, mohon maaf ya, mungkin kurang sedap dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sekarang nggak ya. Iya. Ya, mungkin kalau kita udah sampai Kerawang, maka di Kerawang kita mikirin Cibitung. Cibitung tadi macet, Cibitung tadi waduh tidak mengenakan pernapasan saya, padahal dia ada di Kerawang. Masih mikirin Cibitung. Enak gak makannya dia? Itulah memikirkan yang sudah lewat, itu tipuan iblis, setan, supaya kita tuh sedih terus, kesel terus, kecewa terus. Orang yang nggak ridho itu kan pasti akan muncul emosi negatif. Emosi negatif memunculkan apa? Tindakan yang salah. Tindakan salah memunculkan ya nasib hidup yang salah. Gara-gara nggak ridho gitu. Banyak orang itu karena nggak ridho dengan masa lalunya, nggak move on dengan masa lalu, jadi persoalan di hari ini kan gitu. Nanti itu panjang, itu nanti kita bahas tentang luka batin. Terus apalagi kata beliau? Jangan mempersulit diri, yang ketiga. Jangan mempersulit diri. Siap. Hidup itu ngapain disulit-sulitin? Orang kita tuh cuma ngejalani konsep yang udah dikasih sama Allah kan gitu bahasanya. Ini jangan mempersulit diri, loh gelas pecah dipikirin kan gitu. Iya. Ini bahasanya ada bisul bilang, ini tumor nih, jangan-jangan, udah kan gitu. Ya, berlebihan ya. Berlebihan. Ada orang yang kena kanker kemarin, saya nanganin orang kena kanker. Udah nggak usah mikirin kanker, ya kanker aja, makhluk Allah. Jangan dipikirin. Kan yang lebih besar, Bapak setiap hari Allahu Akbar, Allah yang besar. Yang besar Allah, ngapain? Dalam pikirannya justru berzikirnya kanker dalam tubuh saya, kanker ganas. Saya stop ketika dibilang, saya kena kanker ganas Ustaz. Saya bilang, enggak. Bapak hanya dapat ujian Allah. Anggap aja ini dosa Bapak. Gak usah mikir ini disihir lah segala macam. Malah nanti kepikiran. Ya apa tuh nyatanya kan lagi menderita terus merasa sakit. Jadi kayaknya ya yang dirasakan apa yang diungkapkan kan, itu gimana? Iya. Satu sisi ketika kita merasakan tidak nyaman, lu tinggal diobatin saja, nggak usah dipersulit, diperbesar masalahnya. Ini hanya ujian dari Allah, ini ujian darimu. Anugerahkan saya ridho, saya ikhlas. Anugerahkan kesembuhan ya Rabbana. Jika ini karena dosa saya, kan rumusnya ma'asobakum min musibah wa bima kasabat aidikum. Tidak ada musibah melainkan karena perbuatan kita. Ya Allah, bisa jadi ini karena dosa dan salah saya. Ya Allah, ampuni dosa, dan justru dia taubat. Kan banyak kisah kayak Nabi Sulaiman melemah tiba-tiba sembuh setelah dia bertobat. Tobati semua. Kalau memang itu karena dosa dia, dosanya diampuni, penyakitnya juga hilang. Saya banyak kasus kita suruh istighfar, tahajud tiap malam, sembuh juga. Insya Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Ini kaitan istighfar dengan rezeki harta itu gimana, Zat? Tadi kan istighfar, Zat, ya banyak istighfar untuk nyembuhin penyakit, Zat, ya. Terus untuk rezeki harta ini gimana, Zat? Ada bagaimana cara polanya, Zat? Bisa dijelaskan? Tentang itu ya. Jadi gini, uniknya di Al-Quran tuh kalau di surat Nuh ya, ayat 10-11, Waqultu astaghfiru, kata, mohon ampunlah kepada aku.
maka Allah akan mengampuni. Niscaya Allah turunkan air hujan yang lebat, Allah akan menambah harta, anak, dan mengadakan bagimu kebun-kebun. Spesifik sekali bahwa istighfar itu menambah harta, anak, mengadakan kebun-kebun, aset. Berarti ada sesuatu dengan istighfar ini. Kayak umpamanya gini, kita naik mobil. Mobil sebetulnya kita di depan tuh ada jalan. Tapi karena kaca mobil kita itu butek, kaca mobil kita kotor, kita nggak, seakan-akan nggak tahu itu ada jalan, sehingga kita nggak mau jalan, ragu-ragu. Padahal ada jalan. Padahal di depan sono kita butuh, katakanlah butuh mau snack segala macam, kan adanya 10 meter tempat itu. Tapi karena kita stay di situ nggak jalan gitu, karena kita takut kayaknya nggak ada jalan nih. Bukan nggak ada jalan, kacanya kotor. Sama batin kita kotor, sehingga kita merasa jalan kita buntu. Itu apa yang bikin kotor? Dosa dan maksiat. Para ulama mengatakan, Ibnul Qayyim Jauziyah juga mengatakan bahwa maksiat itu akan membuat menjadikan rezeki kita terhambat, terhalang, kesialan hidup dan sebagainya. Artinya keburukan-keburukan jiwa kita, maksiat itu akan menutup cahaya kolbu kita, sehingga apa? Peluang-peluang nggak bisa kita lihat, ya. Ya kisahnya Nabi Adam dan Hawa itu kan di sorga itu sandang, pangan, papan udah enak-enakan ya. Udah enak banget itu. Enak udah sandang, pangan udah tinggal terima beres gitu, nggak usah pesen GoFood, nggak usah pesen apa kan gitu ya. Udah tinggal mau bahasanya mau makan apa tinggal datang, mau pakai baju apa tinggal pakai, mau tidur di mana tinggal rebahan gitu. Hanya gara-gara dosa ya. Satu dosa, jangan dekati wala taqrabu hadis syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan deketin pohon, nanti kamu orang yang zalim, kan gitu. Bukan sekedar deketin, dimakan gitu. Yang akhirnya hidupnya enak, akhirnya apa? Akhirnya diturunkan ke dalam ke bumi itu. Akhirnya hidupnya mulai bermasalah kan gitu ya. Mulai bermasalah, yang tadinya asik sandang pangan papan tinggal pakai, ini dia harus berusaha. Itu hanya gara-gara satu dosa. Itu satu dosa. Sandang pangan papan hilang. Satu dosa lah. Kita banyak dosa. Kita masih punya rumah, itu Allah baiknya kurang apa gitu ya. Tapi bisa jadi karena ada dosa yang itu yang perlu kita cari celahnya. Makanya apa? Istighfar itu ibarat kata itu membuka, membersihkan kolbu kita, batin kita. Mamanya kita pakai kacamatanya kotor, kita bilang wah ini nggak ada apa-apa, ini nggak ada apa. Bukannya nggak ada, kacamata kita kotor. Atau mamanya akhirnya apa? Di situ ada emas juga kita nggak tahu. Di situ ada racun kita nggak tahu karena kacamata kita kotor. Kita bilang nggak ada apa-apa, padahal ada di depannya. Ya seperti itu. Maka apa? Kolbu yang kotor itu ya seperti ruangan gelap. Orang yang ruangan gelap kan pasti ragu-ragu, takut. Orang berada di ruangan gelap, di situ udah disediain. Di sini ada berbagai macam hal. Ada emas, ada uang, kepokan uang 1 miliar, amin. Terus ada kunci mobil dengan mobilnya, dan ada rumah, sertifikat rumah dan semuanya. Ada juga jebakan tikus atau racun atau apa. Tapi ini ruangannya gelap. Kita ngambil apa kagak? Karena gelap kita bingung. Jangan-jangan yang gua ambil salah kan gitu. Tapi kalau ruangan kolbunya terang, ibarat kata diceklek, tiba-tiba nyala, oh kita tahu, pasti kita enak-enak aja. Iya. Gitu. Kenapa kita hidup kita sial? Bisa jadi karena batin kita, kolbu kita gelap. Mungkin orang-orang salafus soleh, orang-orang soleh yang batinnya terbuka, kalau pengen dunia, mungkin dia tinggal mungut aja. Karena kan kolbunya terang, ya apa? Dia ngelihat dunia itu udah kebuka gitu ya, kebuka. Tapi karena kolbunya terang, dia ngeliat kebuka. Tapi karena dia bilang, karena yang lebih diutamakan dia sisi spiritual, justru orang yang kayak begini, dia biasa-biasa aja. Dia nggak gitu. Maaf Sat, itu potong takutnya lupa kan. Mengenai tadi kan ruang kosong yang gelap Sat. Kan di dalam ruangan itu udah disiapkan berbagai macam-macam. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang baik, ada yang buruk. Berarti solusinya sebenarnya simpel banget saja. Kita cari cari saklar, bakal nyalain lampu, baru terlihat tuh semuanya. Gitu. Berarti ini saklar ini bisa dianalogikan apa Sat, di dalam sebuah kehidupan Sat? Nah itulah kenapa kita perlu butuhnya ilmu ya. Ilmu itu untuk menerangi
kolbu kita. Kita butuh pembimbing yang bisa menerangi jiwa kita. Kita nggak bisa nyari panduan hidup sendiri gitu. Artinya kita butuh seseorang yang bisa mengarahkan kita mana ada lampunya kan gitu. Ada butuh seorang. Kalau dalam gelap gimana mau tahu ada saklar? Oh iya betul ya, kita susah juga nyarinya tadi. Saklarnya di mana gitu kan? Dalam kondisi itu saklar di mana? Dia nggak tahu, dia butuh orang yang tahu. Siapa yang tahu saklar gitu? Yang tahu saklar ya yang tahu di ruangan itu. Sama seperti waktu antum cerita Ustaz. Kita pernah cerita nih teman-teman kan di offline ya sebelum shoot. Ustaz cerita tuh kan tentang Ustaz yang itu yang pintu pintu analogi pintu antum. Ustaz tadi cerita bisa lebih. Jadi gini, teman-teman tahu kan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya kan? Iya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kan gitu. Berarti beban yang dibebankan kepada kita, masalah, problem atau apapun yang berat yang menimpa kita, itu sebetulnya kita sanggup. Tapi kenapa banyak orang merasa nggak sanggup sampai bunuh diri? Ada yang sampai akhirnya dia meninggalkan Allah, sampai akhirnya kenapa dia putus asa dengan kondisinya, merasa dia nggak sanggup. Kenapa dia nggak sanggup? Lagi-lagi karena nggak ada sakofa atau nggak ada wawasan tentang keilmuan. Contohnya gini, saya punya pintu nih, yang tingginya kira-kira 2 meter. 2 meter. 2 meter ya. 2 meter, saya taruh kuncinya slotnya di atas. Iya. Kalau saya nyuruh anak TK yang tingginya paling cuma di bawah 100 ya, kira-kira bisa nggak dia buka pintu itu? Tingginya 2 meter. Nggak bakal bisa. Nggak mungkin saya nyuruh anak TK. Iya. Nggak mungkin saya nyuruh anak 5 tahun. Karena saya tahu dia nggak bakalan bisa ngambil. Tapi kalau saya nyuruh Pak Firdaus, bisa nggak ngambil? Kemungkinan bisa nggak buka pintu itu? Bisa. Bisa. Karena apa? Pasti nyampe. Kalaupun nggak nyampe, pakai bangku, naik kan gitu. Iya. Tetapi mindset kita, pola pikir kita yang namanya kunci itu di tengah. Slotnya di tengah. Iya, bukan di atas. Bukan di atas. Karena pikiran kita hanya stuck di situ, stay di situ. Kita pikir mana nih kuncinya? Dicari ketemu. Ada kunci tapi kunci palsu. Nggak bisa dibuka akhirnya. Aduh, gue nyerah nggak bisa buka pintu ini. Sampai didongkel-dongkel nggak bisa keras. Udah saya nyerah. Kenapa? Dia mindset dia kuncinya pintunya apa? Kuncinya ada di tengah itu. Iya betul. Kenapa dia nggak lihat ke atas? Kenapa? Harusnya gimana? Harusnya gini, Ustadz. Saya nggak tahu nih, saya nyerah nih. Saya nggak tahu nih, cara bukanya gimana. Yang punya kunci, yang punya pintu kan Ustadz. Kasih tahu dong gitu. Baik. Oh gitu Pak Firdaus, kuncinya slotnya ada di atas. Oh di atas, itu kayaknya digembok. No kuncinya ada di sono, ambil dah gitu. Berarti kan kita ada perjuangan juga. Tapi kita minta petunjuk sama yang punya pintu. Begitu kita ambil kuncinya, kita buka. Kebuka nggak? Kebuka. Berarti kita mampu. Kenapa nggak mampu? Karena pikiran kita yang mengatakan kita nggak mampu. Karena tadi perasaannya di sini gitu. Kayak laler mau keluar dari luar masuk nih ke ruangan. Tiba-tiba ruangan ini ketutup. Karena tadi masuknya lewat pintu itu, dia pikirannya bisa lewat pintu itu, tapi pintunya udah ketutup. Aja dia mati di situ. Pengen keluar lewat situ nggak bisa. Kenapa? Karena dia nggak nyari jalan lain. Kan gitu. Artinya gini. Artinya sebetulnya apa yang Allah berikan, masalah-masalah kehidupan yang Allah berikan kepada kita, sebenarnya kita sanggup. Kenapa kita merasa nggak sanggup? Karena tadi mindset kita yang salah. Dan kita nggak minta sama Allah. Harusnya kita ngeluh, ya Allah saya begini. Para nabi kan ngeluh juga ke Allah. Curhat boleh, ngeluh boleh ke Allah. Jangan kepada manusia, kepada status medsos atau kepada apa, tapi kepada Allah. Ya Allah, Nabi Nuh juga ngeluh, ya Allah umatku mengabaikan aku. Nabi Zakaria ngeluh, ya Allah tulangku sudah ngeluh dalam hal positif ya, bukan ngeluh dalam hal nggak bersyukur. Namanya boleh dikatakan bahasanya boleh diganti lah, jangan ngeluh, tapi apa? Bercurhat gitu. Melepaskan emosi negatifnya. Kalau merilis, kayak lebih tepatnya bukan mengeluh, merilis ya. Tadi saya cancel ucapan mengeluh karena konotasinya kan negatif. Merilis, nggak mungkin para nabi ngeluh, cuma dia merilis emosi negatifnya kepada Allah. Ya Allah, tulang saya sudah lemah, rambut saya sudah beruban, istri saya mandul, tapi saya pengen punya anak ya Allah, kan gitu. Jadi para nabi juga merilis emosinya ke langit gitu. Ke langit. Makanya ketika kita ada musibah yang sudah disebut qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan ada di sini. Kita punya problem, jangan taruh di sini, jangan taruh di sini.
Kalau punya problem enaknya apa? Dipendem, dilampiaskan, apa dilepasin? Dilepasin, Ustaz. Kalau dipendem jadi penyakit. Kayak contohnya Nabiullah Yakub alaihissalam. Menyimpan kesedihan sama kejengkelan. Kalau dilampiaskan jadinya depresi, ngamuk, piring terbang semua kan Iya, gitu. iya, iya. Enakan apa? Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terserah deh. Terserah engkau ya Allah. Saya redha dengan ketentuanmu, dengan qadha-mu ya Rabb, saya redha ya Rabb. Ya Allah, beri jalan keluar saya. Udah, enakan gitu. Nah, tadi bedanya antara rilis sama ngeluh, Ustaz. Ini kan gimana cara membedakannya, Ustaz? Kan itu cara membedakan Kalau- dan cara mengamalkannya gitu kan. Karena kan beda-beda tipis, Ustaz. Iya. Gimana, Ustaz? Gimana gitu? Kalau ngeluh ke bumi, Kalau ngeluh ke bumi, artinya ngeluh tuh masih ke dalam dia. Kalau ngeluh kayaknya masih ke dalam. masuk ke dalam dada. Iya, Mas. Allah, hidup gue begini banget ya Allah. Dari Allah, tapi dia kayaknya masukin ke dalam. Baik. Dia nyebut nama Allah juga, tapi ya Allah karena hidup gue begini. Tapi dia masukinnya kayaknya ke Disertakan kolbu ya. kesedihan, Iya, disertakan kesedihan gitu. dipendem gitu, nggak dirilis. Tapi ketika mamanya diistirjain, artinya apa? Dipasrahin kepada Allah. Ya Allah, apapun yang saya rasakan ya Allah, rezeki yang seret ya Allah, semua ya Allah, usaha-usaha yang gagal ya Allah, semuanya sedang kau tentukan. Bisa jadi ini karena dosa saya pasrahkan semuanya ke Allah. Jadi lemparnya ke langit. Baik, subhanallah. Jadi nggak disimpan di sini. Tapi kalau ngeluh kan kayaknya disimpan di sini. Kenapa gue begini ya Allah? Makanya kan orang yang keluar dari ruhnya kan nanti ada yang iliyin, ada yang sijin. Iliyin tuh orang-orang ruhnya orang-orang yang mungkin takwa yang baik ke atas langit. Karena apa? Dia senang susah selalu naiknya ke langit. Tapi kalau orang yang masuk ke sijin bumi paling bawah ketika dia meninggal ruhnya bawah, orang yang hidupnya ya ketarik ke bumi. Dia senang lupa sama Allah. Dia susah lupa sama Allah. Ya, dia susah lupanya sama lu gara-gara begini, gara-gara begini gitu. Hidupnya. Jadi Masya Allah banyak variabel tentang keberuntungan, tentang keberimpahan, tentang rezeki. Ini dasarnya di sini nih. Luar biasa. Bagaimana apa namanya? Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging ya. Daging, iya. Baik daging ini baik seluruh tubuh, buruk daging ini buruk seluruh tubuh. Iya. Ala wahyal qalb, itulah hati, kalbu, batin ya, Baik. coba batin ya. Nah, bukan di sini. Ini kan orang kan banyakan kan kalau apa namanya teori berkelimpahan katanya kan di sini Ya, pikiran, di otak, Ustaz. di otak katanya. Ternyata kekuatan kalbu lebih tinggi daripada otak. Iya, iya. Iya kan kalau ini filternya di sini. Maka ke Allah itu adanya di batin ini di kalbu. Baik. Makanya kalau kita nyebut gini ya, itu mobil saya, itu rumah saya, itu handphone saya, nggak bilang itu rumah saya di sini, Oh, iya, iya, itu baik, mobil baik, saya, iya, iya, iya. itu istri saya nggak tahu, itu istri saya kalau di sini, berarti ada sesuatu di sini, gitu ya, Bukan di kepala tadi ya. ya kan gitu, katanya kan apa pikiran kan gitu, Iya. oh, itu rumah saya, Kekuatan pikiran bisa merubah segalanya gitu biasanya gitu ya. ya, yang bisa merubah ya izin Allah ya. Iya, betul betul. Sangat luar biasa, Tat, pembahasannya mantap banget ya. Teman-teman, jadi bisa dipahami semuanya ya. Jadi tadi kita ngebahas banyak banget tuh. Saya sangat suka banget dengan bahasan tadi itu yang 5 perkara yang disebutkan Sangki, yang siap, ridho, jangan mempersulit diri, evaluasi diri, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi ucapan Ustaz, ucapan Itu Ustadz Abdul Hakim Nastiar. lagi Nastiar, Ustaz ya. Insyaallah. Ya, jadi dari bahasan nomor 1 aja udah kebuka tuh. Harus mempersiapkan diri ketika kita dalam keadaan dikagetkan dalam situasi gitu, Ustaz, ya, gitu kan. Jadi sama aja lah kita dikagetkan oleh kejadian-kejadian, kita harus siap. Ini sangat luar biasa. Kita semakin sadar bahwa rezeki itu bukan sekedar isi rekening ternyata teman-teman. Tapi resonansi rohani antara hati, amalan, dan takdir Allah. Jika selama ini rezeki kita tuh terasa tertutup, mungkin kita bukan karena kurang kerja gitu saja. Mungkin ada hal-hal yang belum kita buka, gitu kan. Mungkin nanti kita akan bahas lagi lebih dalam lagi apa sih kenapa sih itu luka batin itu bisa menutup pintu rezeki kita, gitu kan. Itu perlu, Ustaz. Iya. Dan kita bisa dijelaskan apa sih luka batin itu, gitu kan.
contoh-contohnya dan bagaimana cara merilisnya dan bagaimana cara melepaskannya gitu kan. Itu penting Ustaz. Kayak tadi tuh dibahas bagaimana sih caranya apa namanya beda antara rilis sama ngeluh gitu kan. Cara mempraktekannya itu kadang-kadang suka kita bingung kan. Bagaimana cara mempraktekannya kan dengan jelas itu Ustaz Fakih menjelaskan. Baik teman-teman, semoga pertemuan ini membuka pintu kesadaran dan dari kesadaran itu Allah bukakan pintu rezeki kita. Amin ya Allah. Pintu kesehatan kita, Amin. dan pintu keberkahan hidup kita juga pastinya. Saya Firdaus mewakili tim Quranic Resonansi mengucapkan jazakumullah khair kepada Ustadz Abi Fakih dan semua yang sudah mendengarkan sampai akhir. Bagi sahabat Quranic Resonansi yang ingin minta dijadwalkan untuk konseling, bertemu langsung nanti bisa kontak admin ya di Quranic Resonansi. Nanti kami akan tulis di deskripsi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan jika merasa terhubung dengan isi hati Anda hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.